Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan tutorial pembuatan LKPD elektronik atau lebih dikenal dengan iLKPD dengan bantuan live worksheet. Yang pertama harus kita lakukan di sini adalah kita menggunakan Google Chrome akan lebih direkomendasikan. Kemudian kita ketikkan pada kolom pencariannya adalah liveworksheet.com. Kemudian setelah muncul halaman ini, kita masuk ke register terlebih dahulu. Jika teman-teman baru pertama kali menggunakan live worksheet, berarti silahkan untuk register terlebih dahulu, kemudian setelah itu bisa sign in atau login. Nah, setelah kita masuk dan memiliki akunnya, kita klik ke My Dashboard. Di sini sudah ada beberapa pilihan menu. Yang pertama nanti ada create, artinya di sini adalah tempat kita untuk membuat worksheet-nya atau LKPD elektroniknya. Kemudian di sini ada bagian review, yaitu kita bisa melihat atau memonitor siapa saja yang sudah mengerjakan dan perolehan nilai yang didapatkan oleh siswa. Nah, langsung saja kita pertama kali berarti akan membuat LKPD-nya terlebih dahulu. Kita berarti klik yang bagian create, kemudian pilih yang my worksheet. Nah, di sini kemudian ada pilihan add worksheet, kita klik. Kemudian ada add media, di sini kita bisa upload LKPD kita yang sudah jadi dalam format PDF. Sebelumnya berarti teman-teman semua sudah memiliki file LKPD yang akan dielektronikkan. Di sini Ibu menggunakan bantuan dari Canva untuk membuat LKPD-nya. Misalnya ini Ibu langsung gunakan saja template yang ada di Canva. Nanti silahkan teman-teman bisa kreasikan untuk materi kimia di SMA. Ya, jadi nanti silahkan bisa kalian sesuaikan agar lebih cepat. Ini Bu hanya melakukan sedikit penyesuaian pada template yang ada di Canva. Jadi seperti ini. Untuk table of content-nya nanti LKPD ini bisa memuat apa saja. Yang pertama ada learning material atau bahan ajarnya. Meskipun sebenarnya kalau LKPD kita tidak perlu untuk mencantumkan bahan bacaan, tetapi kita maksimalkan saja fasilitas yang ada di live worksheet. Sehingga nanti akan ada learning material, kemudian ada tugas ataupun beberapa soal yang bisa dikerjakan, kemudian ada crossword atau teka-teki silang, kemudian ada model drag and drop, dan juga matching atau menjodohkan. Jadi nanti silahkan kalian bisa kembangkan terlebih dahulu file untuk LKPD-nya dalam format PDF. Langsung saja kita add media di sini, kemudian klik choose file. Setelah itu kita upload terlebih dahulu, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita save di sini. Nah, setelah terupload seperti ini, kemudian kita pilih insert selected. Setelah tercantum di situ, kita berikan judulnya, misalnya di sini kita samakan saja dengan yang tadi kita upload. Photosynthesis worksheet. Kita bisa berikan description di sini, kemudian student language-nya, subjeknya, main kontennya, berarti
Kalau ada subkonten yang lain, teman-teman bisa tuliskan di sini other content. Kemudian levelnya di sini, misal kalau fotosintesis, ini adalah SMP kelas 7. Kemudian age-nya, kalau dia SMP kelas 7 berarti sekitar umur 12 sampai 14. Bisa public, kemudian save and edit elements. Baik, PDF downloadnya kita pakai yes saja. Boleh yes, boleh no. Nah, ini sudah masuk ke live worksheet-nya. Kemudian kenapa tadi untuk soal-soalnya adalah ada soal-soal yang isian singkat, kemudian ada multiple choice, ada yang misalnya drag and drop, dan juga ada yang join seperti ini, matching, itu Ibu sesuaikan dengan yang ada di fitur live worksheet-nya. Jadi di sini teman-teman tadi Ibu akan membuat learning material itu di bagian sini. Jadi kita bisa upload YouTube, upload PowerPoint, menggunakan link ataupun menempelkan audio. Kemudian selain 4 ini di bagian atas ini bisa kita gunakan untuk membuat soal evaluasi. Langsung saja tadi untuk bagian pertama ada learning material. Di sini yang pertama adalah let's take a look at the video. Di sini kita akan sematkan YouTube. Jadi kita klik YouTube player. Kita sesuaikan besar kotakannya ini dengan yang kita sediakan di file PDF-nya. Caranya kita letakkan di ujung kiri bawah, lalu kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Lalu kita edit URL-nya di sini. Kita ke YouTube-nya, kita copy, masukkan ke sini. Baik, sudah masuk. Setelah itu di sini then read the learning resource below. Di sini Ibu ingin memasukkan file PowerPoint sehingga kita pilih PowerPoint. Lalu seperti tadi letakkan di bagian sudut kiri bawah. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu di sini ada tulisan add URL to OneDrive element. Jadi caranya file PowerPoint kita harus kita upload ke OneDrive terlebih dahulu. Di sini Ibu kemudian membuka onedrive.live.com, kemudian register dan lain sebagainya kalau memang belum memiliki akun untuk OneDrive. Lalu teman-teman nanti bisa langsung untuk upload filenya. Caranya upload di sini di tempat My File ini, teman-teman klik yang upload, lalu file, lalu pilih file yang akan diupload, open. Nah, ditunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah terupload, sehingga kemudian kita klik di bagian titik 3 ini.
Lalu kita pilih embed. Setelah itu kita copy yang bagian kanan ini, masukkan ke live worksheet-nya. Lalu kita hapus yang bagian ukuran frame, yaitu di sini ada 2 petik. Dari mulai petik ini kita hapus. Dari ukuran lebar, tinggi, semua kita hapus. Kemudian di bagian depan kita sisakan hanya dari mulai HTTPS. Seperti ini, lalu kita save. Setelah itu di sini kita menyediakan juga link. Kita klik link ini. Seperti tadi letakkan di kiri bawah, lalu kita sesuaikan ukurannya. Nanti silakan teman-teman bisa tambahkan link untuk artikel ataupun bahan bacaan lain. Di sini Ibu ambil dari materi Wakami, fotosintesis. Masukkan di sini paste, lalu save. Setelah itu ada file audio. Kita klik untuk play MP3. Ini kita dari klik here saja. Seperti ini. Ini juga sama, dari klik here. Kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Lalu teman-teman di sini sudah harus memiliki file MP3 untuk audionya. Kita pilih choose file. Lalu filenya harus dalam format MP3. Setelah itu close. Kita select ya tadi. Jadi setelah terupload kita select lalu close. Nah, kita memasuki ke bagian soalnya. Jadi di sini sudah ada ilustrasi fotosintesis seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan untuk instruksi pengerjaan soalnya. Jadi complete each of the question using the diagram provided and additional research. Sini seperti ini. Lalu yang pertama adalah what is the main source? Apa sumber energi utama yang mendorong terjadinya proses fotosintesis? Jawabannya adalah light, cahaya. Jadi kita langsung saja. Untuk yang pertama berarti bentuknya adalah isian singkat. Jadi kita pilih text file seperti ini. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita isikan correct answer-nya tadi adalah light. Kemudian yang kedua, where is the water used in photosynthesis source from? Jadi dari mana asalnya air yang digunakan untuk proses fotosintesis? Kita akan gunakan bukan text file, tetapi single choice. Kita letakkan sesuai posisinya. Kita ubah. Nah, kita masukkan alternatif jawaban untuk soal ini. Misalnya asal dari airnya, itu berarti dari tanah. Ini adalah jawaban yang benar. Kemudian asalnya yang lain, misalnya dari udara. Ini berarti jawaban yang salah.
Kemudian dari cahaya, misal jawaban yang salah juga. Yang terakhir misal dari pupuk. Nah, jawabannya adalah soil. Kemudian yang berikutnya adalah what the ingredients are required for photosynthesis to occur. Jadi bahan apa yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Kita lihat di reaksi ini, persamaan reaksi, berarti yang dibutuhkan adalah karbon dioksida dan water. Jawabannya ini dan karbon dioksida. Kita gunakan check box. Teman-teman bisa sesuaikan ukurannya juga. Ini sudah agak pas. Oke, kemudian nanti jawaban yang benar yang mana harus kita isikan. Kita kopas terlebih dahulu saja. Lalu kita edit untuk jawabannya water adalah jawaban yang benar. Oxygen adalah jawaban yang salah. Kemudian karbon dioksida adalah jawaban yang benar. Kemudian what are the result of photosynthesis stored in the fruit? Jadi hasil fotosintesis yang disimpan dalam buah. Ada glukos, ada oksigen, jawabannya adalah glukos. Berarti yang ini berbeda dengan yang tadi, itu jawabannya boleh lebih dari satu. Yang ini adalah multiple choice. Kita menggunakan select. Jawabannya hanya satu, yaitu glukos. Good answer. Kita bisa kopas saja. Ini berarti wrong answer. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada word search. Ada permainan seperti labirin, di mana panah masuknya dari bawah, nanti akan keluar di bagian atas. Jadi yang pertama adalah dari water dan karbon dioksida, hasil reaksinya nanti akan menjadi glukos dan juga oksigen. Find the right path. Kita menggunakan word search. Seperti tadi, letakkan bagian paling kiri bawah. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita edit. Jadi di sini Ibu menggunakan kotak 15 kali 15. Sehingga kita isikan jumlah row-nya 15, jumlah kolomnya juga 15. Nah, seperti ini. Lalu kita isikan jawaban yang benarnya. Dari pertama masuk hingga keluar. Oke, ini di halaman berikutnya ada soal speaking. Jadi soalnya sudah tertuliskan di situ, what is the gas produced from photosynthesis? Jadi gas apa yang diproduksi dari fotosintesis? Kita lihat di sini jawabannya adalah oksigen. Cara siswa menjawab adalah dengan speak. Jadi kita pilih speak, lalu sesuaikan ukurannya seperti tadi, letakkan kiri bawah. Nah, kita masukkan jawaban yang tepat adalah oksigen. Ini adalah English, United Kingdom. Setelah soal speaking, ada juga soal listening. Salah cetak ya, ini klik harusnya. Oke, klik the listening icon, then answer the question. Jadi soalnya adalah audio.
pakai listening. Jadi selain tadi yang kita gunakan untuk learning material itu ada Play MP3, kita juga bisa menggunakan listening sebenarnya. Kalau listening itu kita tidak perlu rekam suara, nanti dari live worksheet akan mengkonversi tulisan menjadi suaranya. Jadi kita masukkan soalnya di sini. What the photo means. Apa arti dari foto? Jawabannya nanti ini akan menjadi suara, akan dikonversi menjadi suara. Kita pilih language-nya adalah English. Kalau teman-teman menggunakan soalnya dalam bahasa Indonesia, berarti nanti edit ininya menggunakan bahasa Indonesia. Ini speech synthesizer only works in Chrome and Safari. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan akan kita rekomendasikan untuk menggunakan Chrome. Oke, nanti siswa akan menjawab di sini sehingga kita tambahkan tempat untuk menjawabnya yaitu text field ya, text field. Kita taruh di sini. Lalu jawabannya adalah foto artinya cahaya. Oke. Lanjut di sini find three words related with photosynthesis. Berarti ini sama dengan mencari jejak tadi. Kita tinggal pakai word search, letakkan paling kiri bawah, kemudian kita sesuaikan ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kotak 6 kali 6, sehingga kita sesuaikan di sini number rows-nya 6, number kolomnya juga 6. Lalu find three words. Kita jawabannya yang pertama adalah flower. Sebenarnya flower juga nggak ada hubungannya dengan fotosintesis ya. Oke, kemudian light, kemudian stem. Ini adalah 3 kata yang kita maksudkan. Kemudian kita masuk ke crossword, teka-teki silang. Nah, untuk ini kira-kira kita menggunakan yang mana? Kita pakai text field. Hanya saja untuk ini berarti untuk jawabannya kita masukkan satu-satu. Di setiap satu kotak isinya adalah satu huruf. Nanti teman-teman untuk ukuran kotakannya tidak perlu khawatir karena kita bisa langsung duplikat aja. Jadi agar semua ukuran kotaknya sama. Oke, setelah itu kita tinggal isikan. Di sini adalah eggshells of the flower. Jadi oh, ini ternyata 3 mendatar ya. Ini 1 menurun. Kita pakai yang 3 mendatar. Oke, pertanyaan 3 mendatar. Powdery substance that leads to the fertilization of the flower. Jadi bubuk yang menyebabkan terjadinya pembuahan adalah serbuk sari. Kita masukkan jawabannya, serbuk sari adalah pollen. Berarti P, O, L,
Nanti bisa kita lakukan untuk semua kotaannya ini. Sebagai contoh, hanya kita isi satu saja. Kemudian yang berikutnya ada drag and drop. Drag and drop di sini parts of a plant. Jadi drag the answer to the right place. Pilihannya ada leaf, ada flower, ada root, ada stem. Yang di drag adalah leaf, flower, root, stemnya. Jawabannya. Berarti kita pilih drag. Letakkan kiri bawah. Sesuaikan ukuran. Kita tinggal copy. Copy lagi. Nah, ini kita isikan leaf nomor 1 misalnya. Kemudian flower itu nomor 2. Kemudian root nomor 3. Lalu stem nomor 4. Lalu kita buat dropnya. Dropnya yang pertama adalah leaf. Leaf, jawabannya berarti di sini kita sesuaikan ukuran. Oke, leaf adalah nomor 1. Kita duplikat. Yang kedua adalah flower. Ini nomor 2. Yang ketiga adalah root. Yang keempat stem. Salah. Oke, drag and drop selesai. Kita tinggal satu yang belum kita gunakan yaitu join. Di join itu match the word on the left to its picture on the right. Kita pakai join. Letakkan kiri bawah, sesuaikan ukuran. Duplicate. 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 Oke. Kemudian jawabannya di sisi sebelah kanan kita edit dulu join elemen. Misal ini 1. Yang ini 2. Ini 3. 4. 5. Nah, kita ambil join lagi. Flower adalah join 1. Flower seperti ini. Ini adalah join 1. Kita duplikat aja. Yang kedua adalah seed. Ini adalah join 2. Lalu 3 adalah leaf. Lalu 4 itu root. Yang terakhir stem. 5.
Oke, sudah selesai untuk seluruh fasilitas atau fitur yang ada di Live Worksheet. Jadi teman-teman ternyata untuk membuat LKPD elektronik itu sangat mudah. Nah, setelah selesai kita save and view, kita lihat bagaimana hasil yang kita dapatkan. Oke, sudah masuk. Tadi kita memberikan beberapa deskripsi, school subjeknya biologi, main kontennya adalah fotosintesis. Ini videonya sudah masuk. Ini seharusnya PowerPoint-nya juga sudah ya. Ini sedang muter saja. Ini misal kita klik, nah, dia akan masuk ke halaman websitenya. Ini audionya juga sudah bisa kita putar. The word photosynthesis is derived from the Greek words photo and synthesis. Photo means light and synthesis means combining together. This means combining together with the help of light. Photosynthesis also applies to other organisms besides green plants. The word photosynthesis. Oke, ini juga sudah masuk PowerPoint-nya. Bisa kita mainkan slide-nya langsung. Nah, kita coba yang bagian ini ya. Oke. Finish. Kita langsung ke bagian sharing saja ya. Bagaimana caranya kita membagikan ini kepada siswa. Jadi kita masuk ke dashboard. Lalu kita cek LKPD yang sudah kita buat. Berarti tadi di worksheet. Di my worksheet ya. Nah, di sini kita pilih yang photosynthesis worksheet. Nah, di bagian sini nanti akan ada custom link. Jadi kita pilih custom link. Oke, kita sudah punya linknya di sini. Nanti bisa langsung copy link. Kita lihat dulu untuk bagian settingnya. Jadi send answer to the teacher. Kita klik send answer to my mailbox. Ini silahkan nanti bebas, boleh diklik atau tidak. Nanti siswa harus mengisi student name, grade level, school subject. Oke, setelah itu bisa kita set time limit karena ini adalah LKPD, bukan ujian, kita tidak set time limit. Set availability ini juga bisa kita centang, misalnya maksimal pengumpulan pengerjaan itu tanggal berapa. Kemudian untuk grading optionnya mau bilangan bulat atau dengan desimal, misal kita pilih yang dengan desimal. Kemudian maksimum skornya ini adalah 100. Setelah itu kita tetap saja yang ignore capital letter karena kalau jawaban siswa itu capital letter ataupun tidak capital letter tidak akan mempengaruhi. Setelah itu kita ke bagian sini, kita coba sebagai siswa. Jadi kita pastekan linknya.
Ini tampilan pada siswa. Kita isikan, what is the main source of energy? Jawabannya tadi light. Lalu, where is the water used? Itu dari tanah. What's the ingredients? Berarti jawabannya lebih dari satu. Water dengan carbon dioxide. Kemudian, what are the result that stored in the fruit? Glucose. Kita masukkan jawabannya tadi. Kemudian, what is the gas produced from photosynthesis? Jawabannya adalah dengan klik ini. Oxygen. Oke, selesai menjawab, kita klik the listening icon. Oxygen. Oke, sudah masuk jawabannya. Lalu yang listening. Photo means light. What the photo means. Oke, sudah diisi light, lalu 3 words tadi flower, light, and stem. Lalu ini pollen tadi. Lalu ini drag and drop, leaf, flower, root, stem. Match, flower, lalu seed, lalu leaf, lalu root, and stem. Selesai, siswa akan klik finish, lalu memasukkan namanya. Your answer have been sent to your teacher. Oke, siswa sudah mengerjakan, kita lihat di tampilan gurunya. Nah, guru akan masuk ke My Dashboard, lalu ke bagian review, My Mailbox. Nah, ini jawabannya tadi, 99,4/100. Ya, sebenarnya jawabannya tepat semua. Nah, itu tadi bagaimana caranya kita mengembangkan LKPD yang berbasis elektronik. Selanjutnya, silahkan teman-teman bisa mencoba untuk membuat sesuai dengan materi kimia di SMA. Terima kasih.